Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan muafian li ni'amih mukafian li mazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih amma ba'd. Ikhwanil kiram wal kiramah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada bulan Syawal, yakni hari yang ke-21. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan kita, keluarga kita, dan negeri kita ini diberikan barokah darinya. Amin ya mujibat du'a is-sa'ilin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sejak kecil kita sudah dilahirkan oleh ayah dan ibu kita yang beragama Islam. Tetapi itu semua tidak menjamin bahwa kita benar-benar berakidah Islam yang kokoh. Itu tidak menjamin bahwa kita menjalankan syariat Allah di dalam ajaran agama Islam ini secara keseluruhan. Padahal kita sebagai umat Islam, baik yang dilahirkan oleh ayah ibunya yang beragama Islam, atau dia masuk Islam setelah baligh karena kedua orang tuanya bukan beragama Islam, sama saja bahwa semuanya yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, Al-Qur'an sebagai imam dan menjadi kitabnya yang suci, kitabnya yang mulia, semua itu mengharuskan untuk menjalankan syariat Allah, menjalankan syariat dari Rasulnya, menjalankan perintah dan larangannya secara kafah, secara menyeluruh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah. Yang dimaksud fis silmi ini adalah agama Islam. Karena itu, saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam sudah menjadi identitas kita, sudah menjadi perilaku kehidupan kita sehari-hari. Karena Islam merupakan agama dan tuntunan hidup dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Dari mulai kita beraktivitas pada aktivitas yang paling kecil sampai aktivitas kita memang membutuhkan banyak orang. Karena itu, ketika kita melihat ayat ini ditujukan, awalnya atau asbabun nuzul dari ayat ini adalah berkaitan dengan Abdullah ibnu Salam, yakni pendeta Yahudi atau salah satu pendeta Yahudi dan beberapa orang di antaranya yang ketika masuk Islam mereka belum bisa meninggalkan ajaran-ajaran dari agamanya yang lalu. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini
untuk menjelaskan bahwa kalau sudah beragama Islam, jangan lagi ada hal-hal yang tidak berbau ajaran Islam masuk ke dalam ajaran Islam. Atau ketika kalian sudah mengistiqomahkan diri masuk ke dalam ajaran agama Islam, jangan lagi kalian mengamalkan ajaran-ajaran yang lain selain ajaran Islam itu sendiri. Karena inilah yang dimaksud dengan kafah, masuk Islam seutuhnya, secara menyeluruh. Kalau kita berbicara berkaitan dengan persoalan akidah, maka akidahnya harus menyeluruh. Kalau kita berbicara berkaitan dengan persoalan toharoh, toharohnya harus menyeluruh. Kalau kita bicara berkaitan dengan sholat, sholatnya harus menyeluruh. Bagaimana pemahaman dalam ajaran Islam ketika melaksanakan perintah yang berkaitan dengan ibadah sholat. Begitu juga dengan muamalah. Bagaimana muamalahnya? Riba harus ditinggalkan karena memang itu dilarang dalam ajaran Islam. Ada muamalah yang sesuai dengan Islam. Bagaimana dengan muasyarahnya? Bagaimana dengan jinayahnya? Bagaimana dengan ukubahnya? Sanksi pidana, sanksi perdata yang kemudian dia amalkan. Bagaimana siasahnya? Bagaimana sistem politik yang dia mainkan? Semuanya ini harus sesuai dengan ajaran Islam. Jika tidak, maka berarti dia tidak masuk Islam secara kafah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala tattabi'u khutuwatis syaiton." Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan, ai tazyinuhu bitafriq, yakni syaitan menggoda manusia yang sudah beriman tadi itu untuk membeda-bedakan ajaran Islam yang satu dengan ajaran Islam yang lain. Itu berarti tidak kafah. Saya ingin sholat saja, tapi bagaimana sistem politik yang dia bangun? Apakah sesuai dengan Islam atau tidak? Kalau dia sholat, tapi dia tidak mengambil siasah atau politik sesuai dengan ajaran Islam, maka berarti dia sudah mengikuti jejak langkah syaitan yang mengkotak-kotakkan, mengambil ajaran Islam secara separuh-separuh sesuai dengan hawa nafsunya dan meninggalkan yang tidak dia sukai. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Karena itu siapa yang mengambil ajaran Islam dengan cara mengkotak-kotakkan, berarti dia adalah sejatinya musuh Islam. Inilah yang disebut dalam Islam dengan orang-orang munafik, orang-orang yang kemudian mengambil ajaran Islam sesuai dengan hawa nafsunya. Salat diambil, tapi bagaimana dengan muamalahnya? Dia suka dengan riba atau tidak? Kalau dia masih suka dengan riba, maka berarti dia mengambil Islam sesuai dengan hawa nafsunya. Dia sholat rajin, tapi dia tidak membayar zakat misalnya. Dia sholat rajin, bagaimana dengan sistem politik yang dia bangun? Apakah sesuai dengan Islam atau tidak? Kalau tidak sesuai dengan Islam, berarti bahwa tazyinuhu bitafriq, setan telah menggodanya untuk mengkotak-kotakkan. Ini yang kemudian dia bangun dan dia amalkan, tapi ini tidak ingin dia amalkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita tidak mengikuti jejak langkah setan dengan mengkotak-kotakkan ajaran Islam. Maka sekali kita mengatakan bahwa Tuhan kita Allah, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa, berarti bahwa kita diwajibkan untuk menjalankan apa saja perintah dari Tuhan yang Maha Esa itu,
apa saja yang dilarang dari Tuhan yang Maha Esa itu, yakni Rabbul Alamin. Demikian, laliqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.